Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa bagian yang harus dipelajari dan dipahami agar waktu mengerjakan perhitungan termokimia nanti lebih mudah. Nah, yang pertama yaitu reaksi termokimia. Ada dua reaksi termokimia yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Yang kedua adalah reaksi dari exotherm. Nah, reaksi endoterm yaitu reaksi yang menyerap panas, ditandai dengan adanya penurunan suhu sistem dengan delta H besar dari 0. Entalpi atau H produk lebih besar daripada entalpi H reaktan. Nah, logikanya seperti ini. Apa itu sistem dan apa itu reaktan, apa itu produk? Mari kita pahami wadah berikut. Ini ada anggap sebuah wadah. Di dalamnya kita masukkan contohnya adalah NaOH. Kita NaOH ditambah dengan air. Nah, kita masukkan ke dalam wadah tersebut ya, NaOH. Kita ingin membuat larutan NaOH dengan air. Seperti ini. Nah, jadi yang mana dimaksud dengan sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pengamatan. Jadi sistemnya di sini yang menjadi pengamatan kita adalah NaOH dan H2O. Karena kita sedang mengamati NaOH ditambah dengan air atau H2O. Kemudian ada istilah selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Jadi apa aja yang di luar dari sistem termasuk wadahnya, tangan kita waktu misalnya megang wadah tersebut, dan seluruh semesta ini termasuk dalam lingkungan, maksudnya semesta di luar dari NaOH dan H2O ya. Kemudian selanjutnya adalah reaksi exotherm. Reaksi exotherm yaitu ciri-cirinya melepas kalor. Ciri-cirinya melepas kalor, kemudian kenaikan suhu sistem. Suhunya kalau endotherm tadi penurunan suhu, kalau exotherm kenaikan suhu sistem. Delta H-nya kecil dari 0, berarti negatif ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu entalpi atau H produk lebih kecil dari entalpi H reaktan. Kemudian penentuan kalor reaksi. Penentuan kalor reaksi yaitu mengikuti asas Black, di mana kalor atau Q simbolnya yang diserap sama dengan kalor atau Q yang dilepas. Di mana rumusnya M kali C kecil kali delta T ditambah C besar kali delta T sama dengan mol dikali delta H. Oke, di mana MC delta T adalah Q larutan atau kalor larutan. Sementara C besar kali delta T sama dengan Q atau kalor dari kalorimeter. Nah, berikut di mana Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepas, satuannya joule. Kemudian M massa larutan, satuannya gram. N sama dengan mol. Delta T perubahan suhu, kemudian C kapasitas kalorimeter, C kecil kalor jenis larutan, di mana delta H sama dengan Q reaksi per N. Kalau hubungan dengan Q reaksi dan Q larutan, itu Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Lanjut. Ada soal, sebanyak 7,5 gram LiOH, ArLi sama dengan 7, dan O sama dengan 16, H sama dengan 1 dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 menjadi 35. Kalor jenis larutannya 4,2 ya, 4,2 joule per gram derajat Celcius, dan kapasitas kalorimeter adalah 12 joule per derajat Celcius. Tentukan besarnya entalpi pelarutan LiOH dalam air. Jadi yang pertama diketahui dari soal ini adalah massa dari LiOH.
Jadi kita tulis massa sama dengan 7,5 gram. Kemudian yang diketahui adalah MR dari LiOH. Ya, MR dari LiOH berarti 7 ditambah 16, 23. Oke. 23 ditambah 1 berarti 24. Kemudian apalagi yang diketahui? Oke. Kemudian berisi 120 gram air. Oke, ini massa air 120 gram. Setelah kristal itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 menjadi 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Maka delta T-nya selisihnya yaitu 11 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis larutannya, kalor jenis larutan itu adalah C kecil, C kecilnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalorimeter, kapasitas kalor berarti C besar. C besar sama dengan 12 Joule per derajat Celcius. Yang ditanya adalah entalpi. Oke, entalpi yang ditanya adalah entalpi adalah delta H. Jadi tadi ada rumus yang kita pelajari di atas, di mana untuk mencari delta H sama dengan Q reaksi per N. Delta H sama dengan Q reaksi per N. Delta H sama dengan Q reaksi per N. Oke, untuk mencari Q reaksi balik lagi ke rumus tadi, sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter, atau MC delta T ditambah C delta T sama dengan mol kali delta H. Jadi, oke, M kali C kecil kali delta T sama dengan C kali delta T. MC delta T ditambah C delta T sama dengan mol dikali delta H. Seperti itu rumusnya. Kemudian masanya 120 tambah 7,5, 127,5 dikali C kecilnya 4,2 dikali delta T-nya 11 ditambah C besarnya 12 Joule. Oke, kali delta T-nya 11 sama dengan mol. Molnya itu gram per mr. 7,5 mr-nya 24. Oke, kali delta H. Inilah delta H yang mau dicari. Oke, kita cari 127,5 dikali 4,2 dikali 11 sama dengan 5.890,5 ditambah 12 kali 11 132 sama dengan 7,5 dibagi 24 0,3125 kali delta H. Oke, 5.890,5 ditambah 5.890,5 ditambah 132 sama dengan 6.022,5. Oke, sama dengan 0,3125 kali delta H. Maka delta H sama dengan 6.022,5 bagi 0,3125 sama dengan delta H sama dengan 19.272 Joule. Oke, kalau kita ubah menjadi kilojoule maka delta H 19,272 kilojoule. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Yang pertama, alkohol 95% jika dioleskan pada kulit akan berasa dingin. Batu kapur atau CaO jika ditambah air akan menjadi panas. Pupuk urea dilarutkan dalam air, larutan terasa dingin. Kristal BaOH 2 kali dicampur dengan NH4Cl ditambah sedikit air, jika tempatnya dipegang akan terasa dingin. Nomor 5, jika menghidupkan kendaraan bermotor beberapa saat maka mesinnya akan terasa panas. Yang tergolong reaksi endoterm adalah, tadi sudah dijelasin bahwa
reaksi endoterm salah satunya ditandai dengan turunnya suhu. Oke, kemudian delta H-nya bernilai positif karena H produk lebih besar daripada H reaktan. Itulah ciri-ciri reaksi endoterm. Nah, jadi dari kelima contoh ini, kira-kira mana yang mengalami penurunan suhu akibat sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga kita yang di lingkungan ini merasakan suhunya itu turun. Maka ketika kita bersinggungan atau bersentuhan dengan reaksi endoterm, maka kita akan merasakan dingin. Makanya ditandai turunnya suhu. Jadi yang pertama, alkohol 95% jika dioleskan ke kulit akan berasa dingin. Nah, ini kita terasa dingin ya, karena kalor yang ada di lingkungan diserap oleh sistem. Oke, makanya ini termasuk reaksi endoterm. Kemudian batu kapur atau CaO jika ditambah dengan air akan menjadi panas. Nah, ini dia. Melepas panas, rilis panas, apalagi ya? Melepas, kemudian rilis panas, maka ini termasuk reaksi exotherm. Kemudian pupuk urea dilarutkan dalam air akan terasa dingin, maka ini endo. Kemudian selanjutnya kristal BaOH 2 kali dicampur dengan NH4Cl. Kristal BaOH 2 kali dicampur dengan NH4Cl ditambah sedikit air. Jika tampaknya dipegang akan terasa dingin, maka ini endo. Jika menghidupkan kendaraan bermotor beberapa saat mesinnya akan terasa panas, ini exo. Nah, jadi yang tergolong reaksi endotherm adalah nomor endotherm ini 1, 3, 4, 5. Yang endotherm adalah 1, 3, 4. Maka jawabannya adalah C. Yang tergolong reaksi exotherm 2 dan 5. Jawabannya adalah D. Lanjut. Ada soal nomor 4. Bila 0,126 gram karbon monoksida dibakar dan panas yang dilepas sebesar 1260 joule, maka kalau reaksi pembakaran gas CO sebesar yang pertama yang ditanya di sini adalah yang diketahui dari sini adalah pertama massa dari karbon monoksida 0,126. Massa dari karbon monoksida adalah 0,126 gram. Oke, kemudian dan panas yang dilepas adalah Q sama dengan 1260 joule. Oke, maka delta H gimana? Delta H sama dengan Q per N. Oke, delta H sama dengan 1260 per molnya 0,126 per karbon monoksida karbon 12 mR dari CO sama dengan 12 ditambah 16 sama dengan 28 per 28. 0,126 per 28, maka delta H sama dengan 1260 per 1260 per 0,0045. 1260 bagi 0,0045 sama dengan 280.000 joule. Nah, di soal diminta joule per mol, minta kilojoule per mol, maka harus kita bagi 1000 menjadi 280 kilojoule per mol. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut, yaitu persamaan termokimia. Nah, di persamaan termokimia ini koefisien dipertimbangkan atau digunakan dalam perhitungannya, dimana pada contoh setengah H2 ditambah setengah PR2 menjadi 1 mol HBr, dimana delta H pembentukannya adalah negatif 36 kilojoule. Oke, di sini setengah koefisiennya setengah dari H2 itu berarti setengah mol, setengah BR2 maka setengah mol, dan koefisiennya 1 pada HBr maka 1 mol juga. Nah, koefisien reaksi, makanya di sini ada istilah koefisien reaksi sama dengan mol. Jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenis perubahan entalpi
standar atau disimbolkan dengan delta H. Perubahan entalpi standar atau delta H 0 merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, suhunya 298,15 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Nah, ada 3 entalpi perubahan entalpi. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau simbolnya adalah delta H0F atau delta HF. Kemudian perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC, perubahan entalpi pengatoman molekul standar atau delta H at, ya, at itu atom. Oke, kita jelaskan satu persatu, di mana perubahan entalpi atau delta H pembentukan standar yaitu perubahan entalpi atau delta H pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Nah, namanya pembentukan, berarti kan misalnya A tambah B untuk menghasilkan C tambah D. Berarti pembentukan A sama D untuk menghasilkan produk C dan sama D. Contohnya ini ada H2 ditambah setengah O2 menghasilkan 1 mol H2O. Nah, unsur-unsur pembentuk dari H2O ini adalah H2 sama oksigen atau O2. Di mana untuk membentuk 1 mol air memerlukan delta H negatif 285,9 kJ. Ya, negatif itu tandanya reaksi tersebut adalah bersifat eksotem. Karena eksotem adalah punya delta H kecil dari 0, maka negatif. Lanjut, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Nah, ini sesuai dengan namanya, pembentukan standar delta HF. F itu form atau formation, pembentukan, kemudian pembakaran kan combustion, makanya disingkat dari C, delta HC. Perubahan entalpi delta H pada pembakaran sempurna 1 mol senyawa dengan oksigen. Jadi pembakaran itu identik adanya oksigen di dalam reaksi. Jadi guys, untuk mengetahui apa reaksi itu pembakaran atau bukan, jika ada di dalam reaksi itu ada O2, maka sudah dipastikan itu adalah reaksi pembakaran pada umumnya. Oke, contohnya adalah ada C2H5OH, kemudian dibakar O2 menghasilkan 3 mol CO2 tambah 3 H2O. Setelah disetarakan reaksinya, maka kita membutuhkan 3 mol O2. Nah, diperlukan delta HC ya sebanyak negatif 1380 kJ. Lanjut, perubahan entalpi pengatoman molekul standar atau delta H at, ya kan, pengatoman atom. Perubahan entalpi pengatoman standar atau delta H at atau atomisasi molekul atau unsur senyawa adalah perubahan entalpi jika 1 mol berbentuk gas dari unsur-unsur dalam bentuk fisik pada kondisi standar. Nah, ini dalam kondisi standar ya. Kemudian dia perubahan entalpi jika 1 mol berbentuk gas dari unsur-unsur membentuk fisik pada keadaan standar. Contohnya nih, setengah H2 fasenya gas menjadi H, ya, fasenya gas. Kemudian CH4 dalam gas ya diatomkan menjadi C ditambah 4H, kondisinya dalam bentuk gas. Langsung kita selesaikan persamaan di bawah ini. Diketahui persamaan termokimia 2C tambah 8H2 menghasilkan 2C3H8 dengan delta H negatif 225 kJ per mol. Tentukan besarnya entalpi pembentukan standar atau delta HF C3H8. Dari sini kita tahu tanda delta H-nya negatif, ini berarti reaksi eksotem. Kemudian dia minta entalpi pembentukan standar dari C3H8. Jadi kita tulis lagi reaksinya, 2C ditambah 8H2 menghasilkan 2C3H8. Seperti ini ya. Nah, menghasilkan delta H negatif 225 kJ per mol. Nah, ingat tadi definisi dari pembentukan standar, kata dia gini, pembentukan standar entalpi atau delta H pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, kemudian di persamaan reaksi ini C3H8 yang diminta ini kan kondisinya masih dalam keadaan 2 mol, koefisiennya 2, maka harus kita jadikan 1 mol, maka ini dibagi 2, kita bagi 2, maka ini jadi C3H8, H2 nya kita jadi bagi 2 jadi 4H2, C nya kita bagi 2 menjadi C. Kemudian delta H nya bagaimana? Delta H nya juga berubah dong, kita bagi 2 ya, 225 bagi 2 sama dengan 112,5 kJ per mol. Ini jawabannya. Lanjut. Nomor 2, kalor yang dihasilkan pada pembakaran 4,48 liter STP gas karbon pada keadaan standar sesuai reaksi C tambah O2 menjadi CO2, delta H-nya negatif 394 kJ adalah, dari sini diketahui bahwa negatif itu adalah reaksi eksotem,
Exotherm. Kemudian C ditambah O2 menghasilkan CO2. Menghasilkan 4,48 liter gas karbon pada keadaan standar. Kemudian yang dicari adalah kalor, di mana kalor adalah Q. Oke, di mana delta H sama dengan Q per N. Kemudian kita cari atau kita ubah menjadi mol dengan rumus V sama dengan mol kali 22,4. Karena di sini dalam liternya pada soal ini menggunakan statusnya atau kondisinya dalam keadaan STP. Maka kita pakai rumus volume dalam STP sama dengan mol kali 22,4, di mana volumenya 4,48 dari soalnya 4,48 liter sama dengan mol kali 22,4, maka mol sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita dapat delta H-nya dari soal 349, negatif 349 sama dengan Q yang mau dicari, kan kalor yang ditanya per mol 0,2 mol. Maka Q sama dengan 394 dikali 0,2, 78,8. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal nomor 3. Reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O liquid. Ya, pertama koefisien H2 itu 2, koefisien O2 itu 1, koefisien H2O itu 2. Kemudian kondisinya ini gas dan ini liquid. Dihasilkan delta H 572 kJ dalam keadaan negatif. Ini berarti menandakan reaksinya adalah exo. Pertanyaannya, persamaan reaksi di atas berarti A. Reaksi pembentukan 1 mol air, kata dia, diperlukan kalor positif 289 kJ. Nah, kita cek 1 mol air. Nah, di reaksi ini adalah 2 mol air ya, 2H2O. Delta H-nya negatif 572. 572 exo yaitu melepas kalor ya, melepas. Karena negatif tandanya atau rilis. Nah, reaksi pembentukan 1 mol air diperlukan. Kalau diperlukan berarti kan reaksinya endo. Maka option A salah. Dalam kondisi endo, kita lihat option B. Reaksi pembentukan 2 mol air, benar ya? Maksudnya 2 molnya benar, diperlukan, tapi di sini diperlukan. Karena berarti ini reaksinya endoterm juga. Kemudian reaksi C. Reaksi pembakaran 1 mol hidrogen. Di sini kan 2 mol, ini 1 mol hidrogen di option C-nya. Dilepas kalor 572. 1 mol hidrogen, di sini 2 mol, 572 salah ya, ini 1 mol di optionnya. Sebenarnya kan 2 mol hidrogen, kalor yang 2 mol hidrogen, delta H-nya 572, bukan 1 mol hidrogen. Periksa yang D, reaksi pembentukan uap air adalah minus 289. Nah, pembentukan uap air, nah di sini fase dari H2O ini adalah liquid ya. Kalau uap air bentuknya adalah gas, maka option C salah. E, reaksi pembentukan 2 mol air melepaskan 572, dilepaskan. 2 mol air yang di atas ya, melepas benar karena dia tandanya negatif. Kalornya 572, ini berarti benar. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 4. Diketahui reaksi C tambah O2 menghasilkan CO2 dengan delta H negatif 393,5 kJ per mol. Di sini berarti negatif, berarti exo. Kemudian lihat diagram yang pertama. Nah, kalau exo tandanya apa? Katanya entalpi. Exo itu entalpi atau H itu lebih si reaktan, entalpi si reaktan lebih kecil daripada entalpi dari produk. Nah, dari sini C tambah O2 menghasilkan CO2. Yang mana? Yang mana reaktan, yang mana produk? Yang ini adalah reaktan. Nah, ini adalah produknya adalah CO2, sorry. Lihat option A, C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya naik. Nah, kalau delta H-nya naik berarti entalpi produk lebih besar kan daripada reaktan. Berarti option A salah. Lihat option B, C tambah O2 menghasilkan CO2 ya, entalpinya turun. Berarti option B benar. Coba kita lihat option C. CO2 produknya dulu menjadi reaktan. Ini salah. Ya, yang ini CO2 dulu produk dulu berarti salah.
Yang ini CO2 dulu berarti salah. Jawabannya adalah B. Lanjut ke hukum Hess. Nah, hukum Hess bilang delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi hanya bergantung pada tahap awal dan akhir reaksi. Jadi yang ditinjau, dia hanya meninjau awal dan akhir, dia tidak meninjau prosesnya, awal dan akhirnya saja. Nah, apa yang harus kalian ketahui tentang delta H? Kata dia, jika reaksi dibalik, maka delta H-nya berubah tanda, ya. Dibalik maka delta H-nya berubah tanda. Jika reaksi dikali dengan X, maka delta H dikali dengan X juga. Jika beberapa reaksi dijumlah, maka delta H-nya dijumlahkan juga. Lihat langsung kita bahas contoh. Diketahui diagram pembentukan gas SO3 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram ya, pembentukan gas SO3. Berarti tujuannya ini gas SO3. Berdasarkan diagram di atas, maka harga delta H2 sesuai dengan hukum Hess tadi bilang, dia hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Berarti 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, kemudian delta H2, ini delta H2 diperoleh delta H3. Delta H2 sama dengan delta H3 dikurang delta H1. Delta H3-nya berapa? Delta H3 itu diperoleh dari awal sampai akhir, berarti negatif 790,4. Delta H1 itu negatif 539,8. Nah, maka 790,4 dikurang 539,8, 250,6. Jawabannya adalah D. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Perhatikan diagram energi berikut. Berdasarkan diagram tersebut, hubungan antara delta H1, 2, dan 3 adalah. Nah, yang pertama kata dia option A, delta H2 sama dengan, kita lihat ya option A, delta H2 sama dengan delta H1 dikurang delta H3. Ini delta H2 sama dengan delta H1 ini panahnya dikurang delta H3. Delta H3 ini dari atas sampai bawah. Salah ya? Ya kan? Yang bisa kita perhatikan dari diagram tingkat energi ini yaitu yang pertama, untuk mencari delta H1 kita peroleh dari delta H3 dikurang delta H2. Delta H2 diperoleh delta H3 dikurang delta H1. Delta H3 diperoleh dari delta H1 ditambah delta H2. Manakah yang sesuai? Kita lihat option B. Delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H1. Salah. Delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Salah. Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jawabannya adalah D. Lihat pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 di sini ada reaksi 2Fe ditambah 3/2O2 menghasilkan Fe2O3 dengan delta H negatif 840 kJ. Reaksi kedua ada 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3 dengan delta H negatif 1680 kJ. Besarnya delta H untuk reaksi 2Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 tambah 2Fe adalah. Jadi tujuannya adalah 2Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Kita dapatnya dari reaksi sini. Bagaimana? Berarti kan ada reaksi eliminasi di sini. Lihat, Al di sebelah kiri. Nah, di reaksi 1 dan reaksi 2, Al ada di bagian mana? Al ada di bagian sebelah kiri, maka ada di reaksi kedua si Al. Maka Al tidak perlu dibalik. 2Al tambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3 dengan delta H-nya berarti tetap nggak ada yang dikali, dibagi, ditambah, dikurang 1680. Nah, lanjut kemudian kata dia Al ditambah Fe2O3. Fe2O3 ada di sebelah kanan pada reaksi pertama. Sebelah kanan pada reaksi yang pertama, maka kita harus balik reaksinya. Kita balik jadi Fe2O3 menghasilkan 2Fe ditambah 3/2O2. Oke, jika reaksi dibalik maka tanda hilang. Delta H minus 840 awalnya, karena dia reaksinya dibalik maka tandanya jadi positif kilojoule. Oke, kita tambah 2Al ditambah Fe ditambah Fe2O3. Nah, ini 3O2, 3/2O2 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Maka
delta H yang dihasilkan, maka harus dijumlah juga. 1000 negatif 1680 ditambah 840. Hasilnya adalah 840 kilojoule. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Di sini diketahui ada 3 reaksi. 2H2 tambah O2 menghasilkan H2O, kita menyebutnya reaksi pertama. N2O5 tambah H2O menghasilkan 2HNO3, kita sebutnya reaksi kedua. Kemudian setengah N2 ditambah 3/2O2 menghasilkan setengah H2 menghasilkan HNO3, kita sebutnya sebagai reaksi ketiga. Nah, berdasarkan data tersebut, harga delta HF N2O5 adalah, nah di sini kita ingin membuat N2O5, berarti N2O5 di sini adalah sebagai produk. Yang namanya sebagai produk berarti posisinya ada di sebelah kanan. Dari ketiga reaksi ini yang memiliki N2O5 adalah di reaksi kedua dan posisinya di sebelah kiri. Maka reaksi harus dibalik. Reaksi harus kita balik, maka 2HNO3 menghasilkan N2O5 ditambah H2O. Oke, kan dibalik nih ya, dibalik. Kalau dibalik berarti nilai delta H-nya juga tandanya berubah, 77 kilojoule. Nah, kemudian untuk mengeliminasi HNO3 ada di reaksi ketiga. Dia posisinya di sebelah kanan, udah pas ya. HNO3 yang sebelah kiri akan dieliminasi. HNO3 di sebelah kiri akan dieliminasi oleh HNO3 di sebelah kanan. Namun HNO3 pada reaksi ketiga masih 1. Maka kita kali 2. Kita kali 2 setengah N2 menjadi N2, setengah kali 2 kan 1. Ditambah 3/2O2 kita kali 2 menjadi 3O2. Setengah H2 kita kali 2 menjadi H2. Menghasilkan 2HNO3. Nah, kalau reaksi dikali 2 maka delta H juga kita kali 2. 174 kali 2 358. Reaksinya tandanya tetap negatif karena reaksinya tidak dibalik. Untuk mengeliminasi H2O yang ada di sini, maka kita dapat menggunakan reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama kan ada di sebelah kanan. Untuk mengeliminasi nggak mungkin di sebelah kanan, maka harus kita pindahkan ke sebelah kiri agar H2O-nya berkurang. Oke, maka 2H2O menghasilkan 2H2 tambah O2. Maka delta H-nya berubah menjadi positif 570 kilojoule. Oke, baik, mari kita eliminasi. Nah, HNO3 yang di sini habis, kita eliminasi. Kemudian O2 di sini habis, di sini menjadi 2O2. H2O di sini habis, di sini 1H2. Kemudian H2 di sini habis, di sini menjadi 1H2O. Maka H2O tambah N2 tambah O2 menghasilkan N2O5 ditambah H2. Maka delta H-nya kita jumlah. Delta H-nya kita jumlah. Oh, ini 2O2, sorry. Ini 2O2. 2O2 tambah. Karena di atas ini 2O2 ya. Oke, maka delta H-nya kita jumlah. 570 ditambah 77 dikurang 358. Jawabannya adalah 289 positif kilojoule. Jawabannya adalah C. Lanjut, penentuan delta H reaksi dari entalpi pembentukan dan energi ikatan. Oke, untuk penentuan delta H reaksi kita dapat mencari dua cara. Yang pertama adalah dari delta HF, di mana sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Nah, produk itu sebelah kanan, reaktan itu sebelah kiri, berarti kanan kurang kiri. Nah, untuk delta HF unsur sama dengan 0. Lanjut, dari energi ikat, maka sigma energi ikatan dikurang sigma energi ikatan, namun reaktan dikurang produk. Kalau yang tadi kan produk kurang reaktan, yang ini untuk energi ikatan, reaktan dikurang produk. Nah, langsung kita ke contoh soal. Jika diketahui delta HF C2H4 dan C2H6 berturut-turut adalah positif 51,8 kJ dan negatif 84,5 kJ, maka besarnya panas yang dibebaskan pada persamaan reaksi berikut adalah, nah kita kan mencari delta HF dari reaksi ini. Nah, kita tulis lagi reaksinya C2H4 tambah H2 menghasilkan C2H6. Nah, C2H4 nya 51,8, C2H6 nya negatif 84,5. Nah, tadi apa mencari delta H sama dengan
entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Oke, produknya adalah C2H6 yaitu 84,5, delta H-nya, reaktannya 51,8 positif. Kemudian hasilnya negatif 84,5 dikurang 51,8, hasilnya 136,3 kilojoule. Jawabannya adalah